dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari Jumat Agung ini, kita bersama-sama berkumpul, kita mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan. Dan kalau kita mengikuti bacaan-bacaan hari ini, kita menemukan hamba Yahweh mau merendahkan diri dan dengan demikian menyelamatkan seluruh bangsa. Di dalam sengsaranya yang menjadikan dia hancur, kelihatan kemuliaan Allah yang mengagumkan. Kristus yang akhirnya memenuhi tugas hamba Yahweh ditolak karena sikap para pendosa, justru mendatangkan rahmat dan bahagia bagi mereka yang menerimanya. Tadi kita menyaksikan bagaimana mereka yang mengusulkan supaya Yesus disalibkan. Dan sedikit selingan dalam latihan tadi, pasio ini, kami takut disalibkan kalau salah. Takut disalibkan. Itu saja sudah takut disalibkan. Bandingkan sedikit dengan Yesus dihadapkan pada Pilatus dan Herodes, di mana orang-orang banyak berteriak supaya dia dihukum. Situasi Yesus menghadapi tekanan seperti itu. Tetapi dia sungguh menyadari bahwa dia adalah hamba Yahweh yang diutus untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Dan perutusan ini kemudian mendatangkan rahmat bagi mereka yang menerima perutusannya. Kita lihat peranan Kristus sebagai hamba Yahweh, sebagai hamba Allah. Yesus adalah sepenuhnya imam baru. Oleh karena itu, kalau dia sepenuhnya imam baru, maka pribadi itu menjadi pusat perhatian dari ibadah yang baru pula. Dia adalah pusat perhatian dari ibadah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari kita perhatikan dalam seluruh perjalanan ibadah perayaan Ekaristi, pusatnya adalah dia imam baru, Yesus yang telah bangkit. Dan itu juga sebenarnya menjadi bagian dari kehidupan Kristiani, khususnya dalam gereja Katolik. Maka kebanyakan dari kita memakai nama dari perjanjian baru. Memang ada yang menggunakan nama dari perjanjian lama, tidak salah. Tetapi kebanyakan dari dalam gereja Katolik ini, nama-nama itu muncul dari perjanjian baru. Justru latar belakang dari ini. Ibadah yang dilaksanakan Yesus sebagai imam baru adalah menghayati suka duka hidup ini sebagai anugerah yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dibuat oleh Yesus itu dikehendaki oleh Allah. Dan kemudian mengarahkan hidup ini sepenuhnya kepada Allah itu sebagai Bapa yang penuh kasih. Ia taat, Yesus taat. Dan disitulah sebenarnya di dalam ketaatan Yesus itu kemudian kemuliaan Allah menjadi ciri hidupnya. Ketaatan Yesus ini menampilkan kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ini juga warta bagi kita supaya kita taat dalam kehidupan beriman kita, dalam kehidupan Kristiani kita, dalam kehidupan kemanusiaan kita. Kita taat pada iman kita, berarti kita taat pada sakramen,
sakramen yang justru muncul dari pribadi Yesus sendiri, dari gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, taat pada sakramen baptis berarti kita senantiasa menyadari pembaharuan hidup kita di dalam Yesus. Kita mati dan bangkit bersama Kristus. Kita taat pada sakramen Krisma, berarti kita selalu mengambil bagian untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam dunia, di dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang terus-menerus mau menghukum Yesus. Kita taat dalam sakramen perkawinan. Itu berarti di dalam suka dan duka kita menjaga kesucian perkawinan itu. Kita taat dalam sakramen Ekaristi, berarti kita patuh, kita setia untuk terus menimba rahmat dari sakramen ini. Tetapi juga kita menjaga kalau kita berdosa, kita tidak menyambut sakramen itu kita taat. Berhadapan dengan Imam Agung, Yesus menunjukkan diri sebagai pewarta kemuliaan Allah. Dan sebagai pewarta kemuliaan Allah, ia tidak gentar untuk berkata jujur. Dia kalau kita ikuti dalam Pasio tadi, Yesus selalu berkata jujur. Dan di dalam pewartaan itulah, di dalam kata jujur itulah ia mewartakan kemuliaan Allah kepada dunia ini. Di depan pengadilan Pilatus, Yesus mengatakan diri sebagai saksi kebenaran cinta kasih Allah. Dan saksi kebenaran cinta kasih Allah ini kemudian ia menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita memang sedih dengan wafat Yesus. Dan sangat mengesankan bahwa suasana kita pada sore hari ini dan saudara-saudara kita yang merayakannya, kita orang Timur, kita memakai pakaian hitam, tanda duka, tanda solidaritas kita dengan Yesus yang mati. Tetapi mari kita menyadari wafat Yesus ini adalah mutu dari hidup Yesus. Hidupnya bermutu, wafatnya bermutu. Bermutu karena apa? Karena ia menjadi saksi yang jujur dari kebenaran Allah. Oleh karena itu, memang kita sedih. Tetapi di balik kesedihan ini, mari kita sebagai orang Kristiani menjadi bangga karena memiliki Tuhan yang adalah Yesus ini, yang telah mewartakan kejujuran kasih Allah kepada dunia, kepada sesama di dalam kehidupan ini. Dan Bapak Ibu, kebanggaan ini terus harus kita bawa. Maksudnya bukan kita menjadi sok jago karena bangga, tetapi menjadi orang-orang yang sungguh mengenali hidup kemanusiaan, menyadari kemanusiaan ini supaya kita menjadi sesama yang baik, menjadi pelayan-pelayan yang penuh kasih kepada sesama. Di sana letak kebanggaan itu. Dan kalau kita buat itu berarti kita pun memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Pertobatan ekologis dan pesiara harapan kita renungkan dalam tahun ini, khususnya dalam masa Prapaskah ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang dengan jujur dan penuh kasih merawat hidup kita, merawat sesama, merawat alam ini, merawat bumi ini, di mana kita menjadi pewarta dan pelaksana kasih Allah di dalam kehidupan ini dan juga di tengah-tengah dunia ini.
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dunia sekarang sementara gonjang-ganjing dengan macam-macam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin-pemimpin bangsa, khususnya pemimpin bangsa Amerika. Lalu kemudian membuat semuanya menjadi tidak nyaman, termasuk bangsa Indonesia. Sudah berapa harga emas sekarang? Semua itu adalah bagian dari pergolakan. Tetapi yakinlah, kalau kita tetap percaya melaksanakan segala kehendak Allah dengan baik, maka tidak usah terlalu gelisah. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan membimbing perjalanan kehidupan kita, dan Tuhan akan menuntun kita supaya kita tidak ditelan oleh dunia ini, tetapi di dalam gonjang-ganjing dan kesibukan keramaian dunia ini, di sana kita tampil bersaksi dengan jujur atas kebenaran kasih Allah itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur dan kemudian kita mewartakan kemuliaan Allah di dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.